Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kami kali ini, kami akan melakukan diskusi singkat tentang isu terkait pelaksanaan program pemerintah untuk mewujudkan smart government. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rega Dewangga Ganiarta dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Semarang, jabatan calon rescuer pemula sebagai moderator. Di sini ada 4 narasumber. Yang pertama dari Mbak Fahira, silakan. Baik, perkenalkan nama saya Nur Fahira Alvin Faturusi. Saya dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Mamuju untuk penempatan jabatan calon rescuer pemula. Untuk selanjutnya silakan untuk Mas Nur Ihsan dari Mamuju untuk memperkenalkan diri. Izin, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nur Ihsan, unit kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Mamuju, jabatan rescuer pemula. Terima kasih Mas Nur Ihsan, masih dari Mamuju. Mbak Nur Alda, silakan. Baik, perkenalkan nama saya Nurhadha dari Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas B Mamuju, jabatan calon rescuer pemula. Terima kasih Mbak Nur Alda. Selanjutnya yang terakhir dari Mas Dinan dari Kansar Semarang, silakan. Baik, terima kasih waktunya Mas. Perkenalkan, nama saya Dinan Medika Arsanta dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Semarang untuk jabatan calon rescuer pemula. Terima kasih Mas. Terima kasih teman-teman semua. Jadi pada video kali ini kita akan mendiskusikan tentang isu terkait pelaksanaan program pemerintah untuk mewujudkan smart government. Nah, teman-teman di sini ada yang mengerti tentang apa itu sih smart governance itu? Mungkin teman-teman di sini ada yang tahu tentang apa itu pengertian dari smart governance. Silakan untuk memberikan pendapatnya. Jadi, menurut saya, smart government yaitu pengimplementasian ilmu teknologi pada layanan publik di bidang pemerintahan dengan secara efektif. Dengan ilmu teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pada pelayanan publik yang bertujuan untuk mewujudkan peningkatan kinerja dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Oh, terima kasih Mbak Nur Aga. Jadi program dari pemerintah untuk mempergunakan teknologi sebagai pendukung untuk pelayanan kepada masyarakat ya Mbak. Nah, kalau macam-macam smart governance itu ada beberapa macam, contohnya itu ada Internet of Things, ada Smart City, terus ada lagi manajemen talenta. Nah, untuk pada video ini yang akan kita bahas lebih dalam itu adalah Internet of Things ya. Karena kita tahu sendiri internet itu sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat di Indonesia. Sekarang siapa sih yang tidak menggunakan internet itu? Kan dari mulai anak kecil, remaja, dewasa, hingga usia tua juga sudah menggunakan internet untuk menjalankan kegiatan-kegiatan kesehariannya. Jadi untuk pengertian Internet of Things sendiri, dari teman-teman ada yang bisa memberikan pendapat? Oh, mungkin saya bisa menjawab. Oke, silakan Mas Dinan. Ya, Internet of Things. Internet of Things merupakan sebuah konsep di mana suatu benda atau objek ditanamkan teknologi-teknologi seperti sensor dan software dengan tujuan untuk berkomunikasi, mengendalikan, menghubungkan, dan bertukar data melalui perangkat lain selama masih terhubung ke internet. Oke, terima kasih Mas Dinan. Untuk contoh sendiri, contoh dari Internet of Things itu apa sih? Teman-teman semua di sini ada yang bisa memberikan pendapat? Izin menjawab. Jadi kalau pemahaman saya,
Internet of Things ini kan memberikan kemudahan kepada manusia dalam melaksanakan segala aktivitasnya. Jadi misalnya yang bisa kita lihat di bidang kesehatan itu ada alat pengukur tensi yang mana sistemnya itu sudah lebih digital, jadi tidak perlu lagi manusia itu pusing untuk menentukan tekanan darah, bisa langsung muncul datanya secara otomatis. Terus ada juga kalau di kantor pencarian dan pertolongan Mamuju sebenarnya kami juga sudah ada menerapkan itu. Yang saya perhatikan misalnya penerapan jurnal online, jurnal siaga online. Jadi data-data yang dari alat komunikasi yang ada di Mamuju itu langsung bisa terintegrasi, langsung bisa terinput dan bisa dilihat oleh siapa saja di seluruh Indonesia, karena penguploadan penginputan datanya itu bisa dilakukan secara online. Jadi bukan hanya kantor pencarian dan pertolongan Mamuju saja yang bisa melihat, tapi seluruh kantor pencarian juga bisa melihat bagaimana kondisi alat-alat atau kondisi yang ada di Mamuju. Oh, terima kasih Mbak Faida. Jadi Internet of Things sendiri untuk pelayanan publik itu memiliki manfaat yang sangat banyak ya. Mungkin ada teman-teman yang bisa memberikan contoh manfaat lain dari penggunaan Internet of Things, program Internet of Things yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik. Ya, mungkin saya bisa menambahkan, Mas. Ya, silakan Mas Dinan. Manfaat Internet of Things itu yang pertama efisiensi. Internet of Things menjadi penunjang efisiensi kerja dan aktivitas sehari-hari. Karena semakin banyaknya jenis koneksi yang diciptakan, semakin kecil jumlah waktu Anda untuk menyelesaikan tugas. Nah, dengan seperti itu, jadi mempermudah pekerjaan manusia lah intinya. Yang kedua itu monitor kegiatan secara praktis. Internet of Things dapat membantu Anda mengontrol, memonitor seluruh kegiatan lebih mudah, bahkan dapat merekomendasikan alternatif kegiatan atau pekerjaan yang lebih gampang. Dengan terciptanya gadget itu, kita kan bisa dunia dalam genggaman istilahnya. Yang ketiga, konektivitas lebih mudah. Kita bisa berkomunikasi dengan teman kita atau dengan saudara kita di luar pulau atau rekan bisnis dengan mudah selama masih terkoneksi internet. Dan seperti itu manfaatnya, kita bisa menghemat biaya untuk pergi keluar kota. Dengan seperti ini contohnya Zoom, kita bisa terhubung seluruh Indonesia dan pekerjaan itu bisa berjalan cepat dan efektif. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan, Mas. Mungkin teman-teman bisa menambahkan. Terima kasih Mas Dinan. Dari teman-teman yang lain mungkin ada yang bisa menambahkan atau cukup dengan jawaban dari Mas Dinan mungkin. Izin menambahkan, mungkin dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kita lihat ada banyak, misalnya penggunaan KTP sekarang sudah menggunakan chip, jadi data-data kita itu sudah bisa diakses secara online, namun tetap terjaga keamanannya. Jadi bukan hanya sekedar kemudahan untuk diakses tetapi tanpa safety, namun pemerintah pasti akan memikirkan bagaimana keamanan dari data-data para warganya. Terus di kehidupan sehari-hari lain misalnya ada penerapan contohnya smart TV, yang mana penggunaannya itu sudah bisa melalui suara lagi manusia mengoperasikannya secara langsung, namun bisa melalui suara saja, perintah suara sudah bisa lebih mudah intinya penggunaannya. Ya, terima kasih tambahan dari Mbak Fahira. Jadi pada intinya pemanfaatan Internet of Things pada program pemerintah ini memiliki banyak sekali manfaat
yang dapat diterima oleh masyarakat, tentunya sebagai penunjang pelayanan publik, sebagai kita calon ASN, mungkin nanti bisa membantulah kinerja kita untuk menjadi pelayan publik yang baik. Nah, tentunya dengan manfaat yang begitu banyak tadi, tentu ada dampak yang akan timbul dengan adanya pemanfaatan Internet of Things. Nah, mungkin di sini ada yang bisa memberikan contoh dampak yang akan timbul ketika pemerintah itu menjalankan program Internet of Things. Silahkan untuk yang bisa memberikan pendapat. Izin menjawab. Oh, silakan Mas Norisan. Mungkin kalau di sisi positifnya yang pasti pekerjaan itu jadi lebih efisien. Data dari sensor diolah dengan software untuk membuat keputusan jitu. Cara kerja dengan IoT juga akan melahirkan bisnis-bisnis baru, misalnya sensor dan kamera bisa dipakai di restoran, layanan lebih cepat. Kalau dampak negatifnya itu karena andalan IoT itu adalah data ya Mas ya. Maka data bisa digunakan untuk mengungkap berbagai informasi yang selama ini tersembunyi. Akibatnya itu pencurian dan pembobolan data akan makin marak itu Bang. Data itu bisa bocor atau disalahgunakan. Akibatnya privasinya sulit terjaga. Mungkin begitu. Oke, Bang. jadi terima kasih Bang Norisan dari Mamuju. Jadi selain penggunaan Internet of Things yang memiliki banyak sekali manfaat, juga memiliki dampak-dampak negatif. Contohnya itu tadi kebocoran data, terus dan lain-lain ya teman-teman. Jadi mungkin cukup diskusi singkat kita pada malam hari ini, agar sebagai pembelajaran bagi kita semua, sebagai calon aparatur sipil negara, yang akan menjadi pelayan masyarakat nantinya. Juga mungkin akan bermanfaat sebagai ilmu tambahan bagi teman-teman yang menonton dan mendengarkan diskusi kita pada hari ini. Mungkin cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afiknam jagat samagram, semboyan kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Afinam wabarakatuh. jagat samagram.